Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh matematika wajib kelas 12. Bersama saya Biastiatu Oktadelani. Kali ini kita akan membahas ukuran data pada OGIF. Sebelumnya kita sudah tahu cara membuat OGIF positif dan OGIF negatif, ya. Ini adalah salah satu contoh OGIF positif, di mana sudah kita ketahui frekuensi yang tertera pada OGIF positif itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, jadi yang di bawah ini adalah tepi kelas. Ya, frekuensi kumulatif kurang dari 70,5 itu ada 0. Ya, kemudian kurang dari 75,5 ada 2 dan seterusnya di sini. Yang terakhir, frekuensi kumulatif kurang dari 100,5 ada 40. Ini adalah frekuensi total. Ya. Untuk mengetahui frekuensi per kelas, kita tinggal mengurangkan ini 2 dengan 0, 2. Ini 6 dikurang 2, 4. 18 dikurang 6, 12. 31 dikurang 18, 13. 37 dikurang 31, 6. 40 dikurang 37, 3. Ya. Ini kalau kita bentuk dalam tabel, ya, di tabel distribusi, ini tepi kelasnya kita pindahkan saja. Dimulai dari 70,5 sampai 75,5. Ya, lanjut 75,5 sampai 80,5. 80,5 sampai 85,5. 85,5 sampai 90,5. 95,5 sampai ini 90 ya, 90,5 sampai 95,5. Yang berikutnya 95,5 sampai 100,5. Frekuensinya menyesuaikan. Kelas yang pertama 2, 4, 12, 13, 6, dan 3. Ini kalau di total semuanya 40 frekuensinya. Ya, untuk perhitungan pada OGIF silahkan memilih kalian ingin menuliskan langsung di sini di OGIF-nya atau buat tabelnya. Ya. Berikutnya kita coba mencari rata-rata pada OGIF positif. OGIF-nya masih sama, ya. Per kelasnya frekuensinya 2, 4, 12, 13, 6, kemudian 3. Kemudian frekuensi totalnya 40. Nah, sekarang kalau kita mau cari median atau rata-rata, yang paling mudah kita menggunakan rataan sementara seperti ini, kemudian ditambah FICI, jumlah FICI per FI dikali I. Nah, C itu adalah coding ya. Coding kan kalau kita tentukan 0 itu biasanya di frekuensi yang paling besar ya, yaitu 13 di sini. Boleh di mana saja, tapi biasanya kita pilih yang kelas frekuensi tertinggi. Nah, ini di kelas 13 0, kemudian kelas sebelumnya kita kurangi dengan 1. Kurangi lagi dengan 1, kurangi lagi dengan 1. Ya. Kemudian di sini ditambah 1 dan ditambah 1 lagi. Ini ya jadinya. Nah, yang kita butuhkan jumlah dari FICI. Nah, kita kalikan saja nih. Jadinya min 6 ya, 2 dikali min 3, 4 dikali min 2, min 8, 2 kali min 1, min 12. Ini 13 kali 0, 0, 6 kali 1, 6, 3 kali 2, 6. Nah, ini kita jumlah ya menjadi sigma FICI. Ini min 6 sama 6 bisa habis. Tinggal min 18 ditambah min 12 itu min 20 ditambah 0 min 20 ditambah 6 min 14. Ini jumlahnya min 14. Nah, sekarang kita cari rataan sementara. Rataan sementara itu kita peroleh di kelasnya yang frekuensi 13 juga, ya, yang kita tentukan sebagai 0. Nah, ini
Nanti rataan sementara itu kita ambil nilai tengahnya. Rataan sementara berarti tinggal kita cari dengan 85,5 ditambah 90,5 per 2. Ya, tepi bawah ditambah tepi atas bagi 2. Sama dengan 88. Ya. Sekarang kita substitusikan ke dalam rumus yang sudah kita tahu ini. X bar sama dengan 88 ditambah jumlah FICI berarti min 14 per jumlah FI-nya berarti 40 dikali interval kelas. Ya, interval kelasnya belum kita cari, ini tinggal kita kurangkan tepi atas dengan tepi bawahnya. Ya, ini 5. Nah, ini langsung kita kerjakan saja, kita selesaikan. Ini min 1,75. Jadi kalau kita selesaikan jadinya 86,25. Ini adalah rata-rata berdasarkan data pada OGIF positif. Ya. Berikutnya kita cari modus pada OGIF positif. OGIF-nya masih sama, ya, seperti ini. Kemudian kita ketahui cara mencari modus itu tinggal TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali I. Nah, modus itu kan berarti kita cari data yang paling sering muncul, yang paling banyak atau yang paling besar frekuensinya, yaitu 13. Nah, D1 itu adalah selisih dengan kelas sebelumnya, yaitu di sini 13 kurang 12 itu 1. Kemudian D2 itu adalah selisih dengan kelas setelahnya. 13 dikurang 6 itu 7 ya. Nah, sekarang tepi bawah kelas modusnya. Ini ya, 85,5. Nah, ini kita juga tentukan interval tadi, tinggal mengurangkan tepi atas dengan tepi bawah 5. Oke, sekarang kita tinggal substitusi. TB modus, tepi bawah kelas modus, 85,5 ditambah 1 per 1 plus 7 dikali 5. Ya, berarti ini 85,5 ditambah 5 per 8. 5 per 8 itu berapa? 0,625. Ya, 85,5 ditambah 0,625 sama dengan 86,125. Ini adalah modus data pada OGIF positif ini, ya. Oke, selanjutnya Q1 pada OGIF positif, ya, kuartil 1. Ya, OGIF-nya masih sama, ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu data ke K, ya. Kita tinggal sesuaikan, nanti kita butuh tepi bawah data ke K-nya, kemudian K-nya berapa, dikurang frekuensi sebelum data ke K, kemudian per data frekuensi data ke K dikali I. Nah, sekarang data ke K itu sesuai yang kita butuhkan. Q1 itu kan berarti data ke berapa ini? 1/4 dikali N. Data ke 1/4 dikali N. Berarti data ke berapa? Ini N-nya kita sudah dapat dari sini, 40, ya. Jadi, data ke 1/4 dikali 10. Data ke 10. Nah, jadi kita kalau mau mencari Q1 sama saja dengan mencari data ke 10. Berarti X10, data ke 10 sama dengan data tepi bawah data ke 10. Lihat di sini, data ke 10. Ya. Ini sampai sini baru
6. Belum sampai 10. Berarti kita harus ke kelas ini untuk mendapatkan data ke 10. Tepi bawahnya berarti ini. 80,5. Ditambah K-nya berarti 10 dikurang frekuensi kumulatif kurang dari data ke 10. Data ke 10 ada di kelas yang frekuensinya 12. Ya. Ini di sini. Nah, frekuensi kumulatif yang kurang dari kelas ini berarti 2 ditambah 4, 6. Ya, dapat dilihat dari sini. Kemudian per frekuensi data ke 10. Data ke 10-nya ada di sini, di kelas ini, frekuensinya adalah 12. Dikali interval kelasnya, berarti tinggal kita cari di sini 75,5 dikurang 70,5 sama dengan 5. Nah, ini kita selesaikan. Ini 4 ya, 10 kurang 6, 4. 4, 1/3. 5/3. 80,5 ditambah 5/3 itu 1,67. Ya, sama dengan 82,17. Ya, ini adalah kuartil 1 pada ogive positif ini. Ya, yang berikutnya kita coba kuartil 2-nya atau mediannya pada ogive positif yang masih sama. Ya, kita masih menggunakan rumus ini juga. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan. Yang kita cari adalah kuartil 2. Itu adalah data ke 2/4 dikali N. Atau setengah dikali N. Ya, setengah kali N. N-nya adalah 40. Berarti berapa? X 20. Data ke 20. Sekarang kita tinggal hitung. Data ke 20 itu sama dengan ini tepi bawah data ke 20. Dilihat lagi. Sampai sini baru 18 ya. Di sini 2, kemudian ditambah jadi 6, ditambah lagi jadi 18, masih kurang dari 20. Maka untuk mencapai ke data ke 20 itu ada di kelas ini ya. Sampai di sini kan 31. Nah, jadi ini adalah kelas yang kita perhatikan. Nah, ini tepi bawahnya 85,5. Ditambah K-nya tadi berapa? 20. Dikurang frekuensi kumulatif kurang dari data ke 20, yaitu ini 18. Per data pada kelas bukan data Pak, frekuensi kelas data ke-20 yaitu 13. Dikali intervalnya 5, tetap ya. Tinggal dicari dari sini 75,5 dikurang 70,5. 5. Ya, lanjut. Jadi di sini 85,5 ditambah ini kalau kita hitung hasilnya 0,769. Ya. Jadi nanti hasilnya sama dengan 86,269. Ya, ini adalah median dari data pada ogive positif ini. Oke. Nah, ini sekarang contoh ogive negatif ya. Sebenarnya sama saja datanya, hanya bentuknya yang berbeda. Yang ini adalah ogive negatif. Nah, ini frekuensi kumulatif untuk yang ogive negatif adalah frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah ya. Di sini bisa dilihat frekuensi yang lebih dari 70,5 itu ada 40 semuanya ya. Kemudian di sini yang lebih dari 75,5 ada 38, yang lebih dari 80,5 itu ada 34 dan seterusnya. Nah, untuk mencari
Frekuensi per kelas itu tinggal kita kurangkan 40 dengan 38, ini 2. Kemudian 38 dengan 34 dikurang jadinya 4. 34 dikurang 22 itu 12. 22 dikurang 9 itu 13. 9 dikurang 3 itu 6. Kemudian 3 dikurang 0 itu 3. Ya, sama seperti kita menentukan frekuensi tiap kelas pada ogive positif. Ini kalau kita tuliskan lagi dalam tabel, ini tetap saja tepi kelasnya sama 70,5 sampai 75,5. Kemudian 75,5 sampai 80,5. Dan seterusnya, ya. 85,5 sampai 90,5. 90,5 sampai 95,5. 95,5 sampai 100,5. Ya, jadi nggak usah bingung kalau kalian mendapati ogive-nya yang negatif. Jadi perhitungannya sama saja, ya. Tinggal menyesuaikan. Hitung saja frekuensi per kelasnya. Ya, kalau sudah bentuknya kayak gini kan sama saja kita seperti menghitung pada data bentuknya histogram. Ini tepi bawah, ini tepi atasnya, ini frekuensinya. Gitu juga ini, ya. Demikian penjelasan untuk ukuran data pada ogive baik positif maupun negatif. Sama saja, ya. Untuk lebih memperdalam lagi, kalian coba mencari sumber belajar yang lain. Kemudian silahkan kalian kerjakan latihan 7 ya terkait ukuran data pada ogive. Ini sudah ada ogive-nya. Kali ini ogive-nya ogive negatif ya. Nah, ini coba tentukan mean, modus, Q1, Q2, Q3, D6, dan P35-nya. Ya. Cukup sekian untuk penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.